Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hati terbakar oleh amarah hingga sulit mengendalikannya? Padahal di balik ujian itu tersimpan kesempatan mulia, menahan amarah demi meraih ridha Allah. Rasulullah mengajarkan, kekuatan sejati bukan pada fisik, tetapi pada kemampuan menahan diri saat marah. Mari bersama-sama kita telusuri hikmah, rahasia dan ketenangan jiwa dalam mengendalikan emosi, agar langkah kita semakin dekat pada Allah. Bersiaplah karena perjalanan ini bukan sekadar ilmu, melainkan latihan hati menuju ridha ilahi. Hakikat amarah dalam pandangan Islam. Amarah adalah salah satu emosi fitrah yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Tanpa amarah, manusia akan kehilangan daya juang dan semangat mempertahankan kebenaran. Namun, bila amarah tidak dikendalikan, ia dapat berubah menjadi api yang membakar hati, menghancurkan akhlak, bahkan merusak hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Dalam banyak riwayat, Rasulullah mengingatkan bahwa amarah adalah pintu masuk setan ke dalam hati manusia. Setan menyalakan api permusuhan, memperkeruh akal sehat, dan mendorong manusia untuk bertindak melampaui batas. Karena itu, Islam tidak memerintahkan manusia untuk mematikan amarah sepenuhnya, melainkan menuntun agar amarah diarahkan dan dikendalikan. Seperti pisau, ia bisa menjadi alat yang bermanfaat bila digunakan dengan benar, tetapi juga bisa melukai bila dibiarkan liar. Maka memahami hakikat amarah adalah langkah awal menuju pengendalian diri yang benar, sebab seorang mukmin tidak menolak keberadaan amarah, melainkan menjadikannya sarana untuk semakin dekat kepada Allah. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat." Beliau menjawab singkat, "Kindem, jangan marah." Sahabat itu mengulang pertanyaan hingga beberapa kali, tetapi jawaban Rasulullah tetap sama, "Jangan marah." Kalimat sederhana ini mengandung makna mendalam. Bukan berarti Rasulullah melarang manusia memiliki emosi, melainkan beliau menekankan agar amarah tidak menguasai diri. Pesan ini menjadi pilar penting dalam pendidikan spiritual Islam. Amarah yang dibiarkan meledak tanpa kendali akan meruntuhkan iman. Sebab orang yang marah seringkali mengucapkan kata-kata yang menyinggung, memutus silaturahmi, atau bahkan menzalimi orang lain. Sebaliknya, orang yang mampu menahan amarah justru dipuji Allah dalam Al-Quran sebagai orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan manusia, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran 134. Dengan demikian, menahan amarah bukan hanya persoalan akhlak, tetapi juga tanda ketakwaan. Dalam ilmu tasawuf, amarah digambarkan sebagai api dalam hati. Api ini dapat membakar cahaya iman bila dibiarkan berkobar, tetapi juga bisa menjadi energi positif bila diarahkan untuk membela kebenaran. Ulama sufi menekankan bahwa jalan menuju Allah penuh dengan ujian pengendalian diri, dan salah satu ujian terberat adalah menahan amarah. Orang yang sedang marah ibarat kapal yang diterpa badai. Jika nahkoda tidak tenang, kapal akan karam. Demikian pula hati manusia, bila dikuasai amarah, ia kehilangan arah dan mudah tergelincir dalam dosa. Menahan amarah berarti melatih diri untuk tetap kokoh di tengah gelombang emosi, menyerahkan kendali bukan kepada hawa nafsu, melainkan kepada Allah. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam Quran Surat Asy-Syura 37 yang memuji orang-orang yang menjauhi dosa besar dan mampu memaafkan saat marah. Maka bagi para pencari makrifat, menahan amarah adalah salah satu tangga menuju pengenalan yang lebih dalam terhadap Allah. Secara psikologis, amarah muncul ketika seseorang merasa terancam, diperlakukan tidak adil, atau menghadapi sesuatu yang tidak sesuai keinginannya. Namun Islam mengajarkan bahwa dunia ini memang penuh ujian dan ketidakadilan, dan seorang mukmin harus menghadapinya dengan sabar. Bila manusia selalu mengikuti dorongan amarah, ia akan menjadi budak emosinya sendiri. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa amarah adalah salah satu kekuatan jiwa yang harus dijaga keseimbangannya. Bila amarah terlalu lemah, manusia menjadi penakut. Bila terlalu kuat, ia menjadi bengis. Dan bila seimbang, ia menjadi pemberani yang membela kebenaran. Inilah posisi ideal yang dicari oleh seorang mukmin. Bukan memadamkan amarah,
melainkan menundukkannya di bawah kendali iman. Dengan cara ini, amarah menjadi hamba, bukan tuan, menjadi alat, bukan penguasa. Maka dari itu, hakikat amarah dalam Islam bukanlah sesuatu yang harus dibenci sepenuhnya, melainkan sesuatu yang harus dipahami dan dikendalikan. Seperti api yang dapat menghangatkan atau membakar, amarah juga bisa membawa kebaikan atau keburukan. Rasulullah mencontohkan keseimbangan ini. Beliau adalah orang yang paling sabar, namun juga bisa marah bila melihat kebenaran diinjak-injak atau hukum Allah dilanggar. Amarah beliau bukanlah untuk diri sendiri, melainkan semata-mata demi ridha Allah. Inilah teladan yang harus diikuti umat Islam. Menahan amarah berarti bukan hanya menekan emosi, melainkan mengarahkan amarah agar tidak keluar dari jalur kebenaran. Maka, hakikat amarah bagi seorang mukmin adalah ujian, kesempatan, dan jalan menuju Allah. Barang siapa mampu menahannya, Allah menjanjikan kemuliaan yang agung di dunia dan akhirat. Dampak amarah terhadap hati dan kehidupan. Amarah yang tidak terkendali ibarat racun yang meresap perlahan ke dalam hati manusia. Ia bukan hanya merusak hubungan lahiriah antar sesama, tetapi juga mengotori batin, sehingga cahaya iman redup. Hati yang dipenuhi amarah sulit menerima cahaya hidayah, karena dalam keadaan marah, manusia kehilangan kejernihan, berpikir dan kelembutan rasa. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati adalah pusat kendali seluruh amal, dan amarah yang dibiarkan meletus tanpa kendali akan menodai hati dengan noda hitam. Ulama menjelaskan bahwa setiap kali seseorang mengikuti amarahnya hingga menyakiti orang lain, satu titik hitam ditorehkan pada hatinya. Bila hal ini berulang, hati menjadi gelap, keras, dan sulit disentuh oleh nasihat. Oleh karena itu, orang yang tidak menahan amarahnya ibarat orang yang merusak rumahnya sendiri dari dalam, sementara ia tidak sadar bahwa kehancuran itu bermula dari dirinya. Selain merusak hati, amarah yang tak terkendali juga menimbulkan kerusakan dalam kehidupan sosial. Berapa banyak persahabatan yang hancur karena kata-kata kasar yang terlontar dalam kemarahan? Berapa banyak rumah tangga yang runtuh karena pasangan tidak bisa menahan emosi? Berapa banyak persaudaraan yang retak hanya karena hal kecil yang dibesar-besarkan dengan amarah? Dalam masyarakat, amarah bisa memicu permusuhan, perpecahan, bahkan peperangan. Karena itu, Al-Quran berulang kali menekankan pentingnya menahan amarah dan mengedepankan perdamaian. Allah berfirman, "Dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang setimpal dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Quran Surat An-Nahl 126. Ayat ini menegaskan bahwa mengendalikan diri jauh lebih mulia daripada melampiaskan amarah, bahkan ketika seseorang merasa berhak untuk marah. Islam ingin agar masyarakatnya dibangun atas dasar kasih sayang, bukan atas dendam dan emosi. Dampak amarah juga nyata terlihat pada kesehatan jasmani. Ilmu medis modern membuktikan bahwa amarah yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, mempercepat detak jantung, menegangkan otot, dan merusak sistem imun. Orang yang sering marah lebih rentan terkena penyakit jantung, stroke, atau gangguan pencernaan. Tidak mengherankan karena tubuh manusia memang dirancang untuk bereaksi terhadap emosi dengan perubahan fisik tertentu. Dalam keadaan marah, tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Bila hal ini sering terjadi, tubuh akan terus berada dalam keadaan siaga bahaya yang justru melemahkan kesehatan. Maka, ajaran Islam untuk menahan amarah sejatinya juga mengandung hikmah kesehatan. Rasulullah bersabda, "Jangan marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani. Pesan ini tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga mengandung rahasia medis yang baru dipahami manusia modern, bahwa ketenangan hati dan pengendalian emosi adalah kunci hidup sehat. Lebih dalam lagi, amarah yang tidak dikendalikan dapat menjadi penghalang besar dalam perjalanan spiritual menuju Allah. Orang yang dikuasai amarah sulit untuk khusyuk dalam ibadah,
sulit merasakan manisnya doa, dan mudah tergelincir dalam bisikan setan. Dalam tasawuf, amarah disebut sebagai salah satu hijab, tirai, yang menutupi hati dari cahaya ilahi. Seorang hamba yang ingin mendekat kepada Allah harus membersihkan hatinya dari sifat-sifat kasar, termasuk amarah yang liar. Hati yang dipenuhi dendam dan kebencian tidak akan mampu merasakan kelembutan zikir. Oleh karena itu, para wali Allah dikenal sebagai orang-orang yang sangat sabar, tenang, dan penuh kasih sayang, meskipun menghadapi ujian yang berat. Mereka memahami bahwa menahan amarah bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan sejati. Sebab, orang yang mampu menguasai dirinya lebih mulia daripada orang yang menaklukkan dunia. Rasulullah bersabda, "Bukanlah orang yang kuat itu dengan bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, jelaslah bahwa dampak amarah sangat luas, baik terhadap hati, kehidupan sosial, kesehatan jasmani, maupun perjalanan spiritual. Amarah adalah ujian besar yang bisa menyeret manusia ke dalam kehancuran jika tidak dikendalikan, tetapi bisa menjadi sarana meraih kedekatan dengan Allah jika dikelola dengan benar. Seorang mukmin harus menyadari bahwa setiap kali ia diuji dengan amarah, pada saat itu pula Allah sedang membuka pintu kesempatan baginya untuk meraih ridha-Nya. Menahan amarah bukanlah hal mudah, tetapi ganjarannya amat besar. Allah menjanjikan cintanya kepada orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan. Bayangkan, apalagi yang lebih mulia daripada dicintai oleh Allah? Oleh sebab itu, setiap kali amarah membara di dada, ingatlah bahwa menahannya adalah jalan menuju ketenangan hati, kesehatan jasmani, kerukunan sosial, dan yang terpenting, keridaan Allah. Keutamaan menahan amarah dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu keutamaan besar dalam Islam adalah kemampuan menahan amarah. Al-Quran memberikan kedudukan tinggi kepada orang-orang yang mampu mengekang emosinya, karena itu adalah tanda nyata dari ketakwaan. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, serta memaafkan kesalahan orang. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran 134. Ayat ini menggambarkan bahwa menahan amarah bukan hanya akhlak mulia, melainkan bagian dari jalan menuju kecintaan Allah. Betapa agungnya kedudukan ini, karena dicintai oleh Allah adalah anugerah tertinggi bagi seorang hamba. Menahan amarah berarti menundukkan nafsu demi mengutamakan ridha-Nya. Bukan sekadar sabar, tetapi juga meleburkan ego yang merasa tersakiti agar digantikan dengan ketenangan dari Allah. Orang yang mampu menahan amarah, sejatinya ia sedang menapaki jalan menuju derajat ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Rasulullah pun menegaskan keutamaan menahan amarah melalui banyak hadis. Dalam riwayat Abu Dawud, beliau bersabda, "Tidak ada tegukan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada tegukan amarah yang ditahan oleh seorang hamba semata-mata karena mencari wajah Allah." Kalimat ini sangat dalam. Menahan amarah diibaratkan seperti menelan sesuatu yang pahit, sesuatu yang menyesakkan dada. Tetapi justru karena kesulitannya, Allah menjanjikan pahala yang luar biasa. Menelan amarah bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan iman. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Barang siapa yang menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat dan memberinya pilihan bidadari yang ia sukai." Hadis ini menunjukkan bahwa menahan amarah bukan hanya membawa ketenangan di dunia, tetapi juga kemuliaan besar di akhirat. Maka, jelaslah bahwa setiap kali seorang mukmin mampu menahan amarahnya, ia sedang menabung pahala yang tidak ternilai di sisi Allah. Ulama tafsir menjelaskan bahwa sifat menahan amarah, al-kadhimul ghaiz, adalah salah satu ciri orang yang benar-benar beriman. Kata Ron Kadham, dalam bahasa Arab berarti menutup penuh bejana agar isinya tidak tumpah. Ini menggambarkan bagaimana seorang mukmin menjaga amarahnya agar tidak meledak meskipun hatinya penuh gejolak. Ia menutup rapat-rapat pintu lisannya dari ucapan kasar.
Ia menahan tangannya dari perbuatan menyakiti, dan ia mengikat hatinya agar tidak larut dalam dendam. Orang seperti ini digolongkan Allah ke dalam golongan Al-Muhsinin, yaitu orang-orang yang berbuat baik dengan penuh kesadaran akan kehadirannya. Betapa tinggi derajat ini sebab Allah sendiri yang memuji dan mencintai mereka. Maka, menahan amarah bukan sekadar etika sosial, melainkan tanda dari maqam spiritual yang tinggi. Tidak heran bila para ulama tasawuf menjadikan pengendalian amarah sebagai salah satu kunci dalam suluk menuju Allah, karena ia adalah latihan menundukkan ego di hadapan kehendaknya. Keutamaan menahan amarah juga terlihat dari teladan para nabi dan orang-orang saleh. Nabi Muhammad adalah contoh paling agung. Beliau sering dihina, dicaci, bahkan dilempari batu, tetapi beliau tidak membalas dengan amarah. Sebaliknya, beliau mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakitinya. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam, ketika kaumnya menyembah patung anak sapi, beliau marah bukan karena harga dirinya, tetapi karena kebenaran Allah dihinakan. Namun setelah itu beliau kembali kepada kesabaran dan doa. Dari kisah para nabi ini kita belajar bahwa amarah harus diarahkan. Jika untuk diri sendiri, ia harus ditahan. Jika untuk agama Allah, ia boleh ditampakkan, namun tetap dalam batas syariat. Para sahabat dan ulama pun mengikuti teladan ini. Umar bin Khattab yang dikenal tegas dan keras, ketika menjadi khalifah justru sering menangis dan menahan amarahnya karena takut kepada Allah. Keutamaan menahan amarah menjadikan seseorang lebih dekat dengan akhlak para nabi, dan itu adalah kemuliaan yang tak ternilai. Dari semua dalil Al-Quran dan hadis, jelaslah bahwa menahan amarah adalah amal besar yang mendatangkan cinta Allah, pahala agung, dan kedudukan tinggi di sisinya. Inilah mengapa para ulama menekankan bahwa jihad terbesar bukanlah melawan musuh di medan perang, tetapi melawan hawa nafsu dalam diri, termasuk nafsu amarah. Menahan amarah bukan hanya tentang menjaga hubungan sosial, tetapi tentang menjaga hubungan dengan Allah. Setiap kali seorang mukmin berhasil menahan amarahnya, ia sedang memenangkan peperangan batin yang paling sulit. Keutamaan ini harus selalu diingat, sebab dunia penuh dengan hal-hal yang bisa memancing emosi, ucapan orang, perilaku yang tidak adil, cobaan hidup. Namun semua itu bukanlah alasan untuk meledakkan amarah, melainkan kesempatan untuk meraih derajat mulia di sisi Allah. Dengan demikian, orang yang menahan amarah sejatinya adalah orang yang paling cerdas, karena ia tidak menyia-nyiakan peluang emas menuju ridha Allah. Strategi menahan amarah dalam kehidupan sehari-hari. Menahan amarah bukan hanya persoalan teori atau wacana, melainkan sebuah keterampilan hidup yang harus dilatih setiap hari. Amarah bisa muncul kapan saja, baik dalam hal kecil maupun besar. Saat kita menghadapi ucapan yang menyakitkan, ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, atau saat berhadapan dengan ketidakadilan. Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan praktis agar seorang mukmin mampu mengendalikan emosinya. Salah satu strategi pertama adalah mengingat Allah ketika amarah muncul. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu." HR Abu Daud. Wudu bukan hanya membasuh tubuh, tetapi juga menenangkan hati. Saat marah, segera mengambil air wudu adalah langkah konkret untuk meredam api emosi. Karena dengan wudu, seorang hamba mengingat kembali bahwa ia sedang berada dalam pengawasan Allah. Strategi berikutnya adalah mengubah posisi tubuh ketika marah. Rasulullah memberikan tuntunan sederhana namun penuh hikmah. Jika salah seorang di antara kalian marah ketika berdiri, maka hendaklah ia duduk. Jika marahnya belum hilang, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa amarah seringkali terhubung dengan kondisi fisik. Saat berdiri, tubuh lebih siap untuk melampiaskan emosi, baik dengan kata-kata maupun tindakan. Dengan duduk atau berbaring, tubuh dipaksa untuk lebih tenang, sehingga kesempatan bagi amarah untuk meledak semakin kecil. Strategi ini bukan hanya sekadar perubahan posisi, tetapi juga latihan menundukkan hawa nafsu. Seakan-akan seorang mukmin berkata pada dirinya, "Aku tidak akan membiarkan amarah ini menguasai diriku, aku akan tunduk kepada Allah."
bukan kepada egoku. Dengan cara ini, perubahan sederhana dalam gerakan tubuh bisa menjadi benteng besar dalam menjaga akhlak. Selain wudhu dan mengubah posisi, strategi penting lainnya adalah diam ketika marah. Dalam banyak hadis, Rasulullah menekankan agar seorang mukmin tidak berbicara saat marah, karena kata-kata yang keluar di kala emosi seringkali melukai dan sulit ditarik kembali. Diam adalah bentuk pengendalian diri yang efektif, karena lidah adalah senjata paling tajam dalam keadaan marah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa diam ketika marah adalah salah satu bentuk kesabaran yang agung. Saat hati diliputi bara api, lidah ingin segera mengeluarkan sumpah serapah atau kata-kata kasar. Tetapi jika seseorang memilih untuk diam, berarti ia sedang menutup pintu setan yang berusaha merusak hubungan antar manusia. Diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan iman. Karena itu, para ulama mengajarkan doa singkat ketika marah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat ini adalah benteng spiritual yang menenangkan jiwa, karena pada hakikatnya, amarah adalah bisikan setan yang harus dilawan dengan zikir kepada Allah. Strategi berikutnya adalah melatih kesabaran melalui perspektif yang luas. Seringkali amarah muncul karena kita hanya melihat sesuatu dari sudut pandang sempit, seakan-akan dunia berputar mengikuti kehendak kita. Padahal segala sesuatu terjadi dengan izin Allah, dan di balik setiap peristiwa ada hikmah. Ketika seseorang menzalimimu, ingatlah bahwa itu adalah ujian dari Allah untuk menguji kesabaranmu. Ketika sesuatu tidak sesuai harapan, sadarilah bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Dengan cara berpikir seperti ini, amarah perlahan melemah, digantikan oleh kesadaran bahwa Allah Maha Mengatur. Ulama Sufi sering mengatakan, orang yang mengenal Allah akan lebih banyak ridha daripada marah. Sebab ia tahu bahwa tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Dengan perspektif luas ini, seorang mukmin belajar bahwa menahan amarah bukan hanya latihan akhlak, tetapi juga latihan iman yang memperdalam rasa tawakal dan ridha kepada Allah. Terakhir, strategi paling penting dalam menahan amarah adalah memaafkan. Setelah berhasil menahan emosi, langkah selanjutnya adalah membersihkan hati dari dendam. Allah berfirman, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, tetapi barang siapa memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Quran Surat Asy-Syura 40. Memaafkan bukan berarti kita kalah, melainkan kita menang melawan diri sendiri. Dengan memaafkan, hati menjadi lapang, jiwa menjadi tenang, dan hubungan sosial kembali pulih. Bahkan Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang memaafkan karenanya. Rasulullah adalah teladan utama dalam hal ini. Beliau memaafkan orang-orang Quraisy yang pernah menyakitinya ketika Fathu Makkah, padahal beliau mampu membalas dengan mudah. Itulah puncak pengendalian amarah, menahan, mengendalikan, lalu memaafkan. Maka seorang mukmin yang ingin meraih ridha Allah harus membiasakan strategi ini dalam kehidupan sehari-hari. Menahan amarah, berwudu, duduk, diam, berzikir, sabar, dan memaafkan. Semuanya adalah jalan menuju ketenangan dan kemuliaan. Teladan Rasulullah dalam mengendalikan amarah. Rasulullah adalah sosok manusia paling sempurna dalam hal pengendalian diri. Beliau bukan hanya seorang rasul yang menyampaikan wahyu, tetapi juga teladan hidup nyata bagi umatnya dalam segala aspek, termasuk bagaimana menghadapi amarah. Sepanjang perjalanan dakwahnya, beliau sering dihina, dicaci, dilempari batu, bahkan diperlakukan tidak adil. Namun hampir tidak pernah tercatat bahwa beliau melampiaskan amarahnya untuk kepentingan pribadi. Ketika seseorang menyakitinya, beliau memilih untuk bersabar dan memaafkan. Amarah beliau hanya muncul bila kehormatan Allah dan agamanya dihina, bukan untuk dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan betapa besar keluasan hati beliau, sekaligus menjadi pelajaran mendalam bahwa amarah seorang mukmin harus diarahkan demi ridha Allah, bukan demi ego. Rasulullah adalah cermin sejati bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan luar biasa untuk menahan amarah, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Salah satu kisah yang paling menyentuh hati adalah ketika Rasulullah berdakwah di kota Taif.
Penduduk kota itu tidak hanya menolak dakwah beliau, tetapi juga menghina, mengusir, dan menyuruh anak-anak melempari beliau dengan batu hingga tubuh beliau berlumuran darah. Dalam kondisi itu, malaikat Jibril datang menawarkan untuk membalikan gunung dan menimpakan azab atas mereka. Namun Rasulullah menolak dengan penuh kelembutan. Beliau berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Betapa agung pengendalian amarah beliau. Di saat tubuh terluka dan hati tersakiti, beliau justru memilih memaafkan dan berharap kebaikan bagi mereka. Inilah bukti nyata bahwa menahan amarah bukanlah kelemahan, melainkan puncak kekuatan iman. Kisah Taif seharusnya menjadi renungan bagi setiap mukmin, bahwa menahan amarah bisa membuka pintu rahmat Allah dan menjadi sebab turunnya pertolongannya. Kisah lain terjadi saat Fathu Makkah, penaklukan Makkah. Rasulullah saat itu memiliki kekuatan penuh untuk membalas dendam kepada Quraisy yang telah bertahun-tahun menyiksa, mengusir, dan memerangi beliau serta para sahabat. Namun saat kemenangan berada di tangan, beliau tidak melampiaskan amarah. Justru beliau berkata kepada penduduk Makkah, "Pergilah, kalian bebas." Kalimat singkat ini mengguncang hati mereka. Dari seorang yang sangat berhak untuk marah dan membalas, Rasulullah justru menunjukkan kasih sayang dan pemaafan. Inilah akhlak tertinggi yang menjadi teladan umat Islam. Dengan menahan amarah, beliau bukan hanya meredakan permusuhan, tetapi juga menaklukkan hati manusia. Banyak orang Quraisy akhirnya masuk Islam setelah melihat keluasan hati beliau. Hal ini menunjukkan bahwa menahan amarah memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada melampiaskannya. Dalam kehidupan sehari-hari pun, Rasulullah menunjukkan teladan yang sama. Pernah suatu ketika seorang badui masuk ke masjid lalu kencing di dalamnya. Para sahabat marah dan hendak menghajarnya, tetapi Rasulullah menahan mereka. Beliau bersabda, "Biarkan dia, kemudian siram tempat itu dengan seember air." Setelah itu beliau menasihati badui itu dengan penuh kelembutan. Akhirnya orang itu masuk Islam karena kagum pada akhlak beliau. Bayangkan, seandainya Rasulullah marah dan memerintahkan para sahabat untuk memukulnya, mungkin orang itu akan lari dan semakin jauh dari Islam. Tetapi dengan menahan amarah, beliau justru menarik hati yang keras menjadi lembut. Ini adalah pelajaran bahwa amarah seringkali menutup pintu hidayah, sedangkan kesabaran dan kelembutan dapat membuka pintu iman. Semua teladan Rasulullah dalam menahan amarah memberi pesan kuat bagi umat Islam. Kekuatan sejati bukanlah pada kemampuan menghukum atau membalas, melainkan pada kemampuan menahan diri dan memberi maaf. Beliau adalah bukti nyata bahwa menahan amarah bukan hanya menjaga diri dari dosa, tetapi juga sarana untuk menyebarkan kasih sayang, mempererat persaudaraan, dan membuka pintu hidayah. Maka barang siapa ingin menahan amarah demi ridha Allah, hendaklah ia meneladani Rasulullah. Dengan mengikuti akhlak beliau, seorang mukmin tidak hanya mendapat ketenangan dalam hidup, tetapi juga memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Karena itu menahan amarah bukan sekadar anjuran, melainkan jalan menuju kesempurnaan iman. Sebagaimana sabda beliau, "Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling baik akhlaknya." Dan akhlak terbaik itu tampak nyata dalam sikap beliau ketika menghadapi amarah. Menahan amarah sebagai jalan menuju ketenangan jiwa. Setiap manusia mendambakan ketenangan jiwa, namun ketenangan itu seringkali terganggu oleh gejolak emosi yang tidak terkendali. Salah satu musuh terbesar ketenangan adalah amarah. Amarah yang dibiarkan meledak akan menimbulkan penyesalan, menutup pintu kebahagiaan, dan merampas kedamaian hati. Sebaliknya, menahan amarah adalah jalan untuk meraih jiwa yang tentram, an-nafs al-mutmainnah, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai." Quran Surat Al-Fajr 27-28. Jiwa yang tenang tidak mudah diguncang oleh provokasi, tidak mudah terbakar oleh kata-kata, dan tidak mudah dirampas ketentramannya oleh orang lain. Inilah keutamaan menahan amarah, karena ia menjaga hati agar tetap berada dalam cahaya Allah. Setiap kali seorang mukmin menahan amarah, sesungguhnya ia sedang membangun benteng ketenangan dalam dirinya, yang tidak mudah ditembus oleh kebencian maupun bisikan setan.
Menahan amarah juga membuka jalan bagi lahirnya sifat sabar, ridha, dan syukur. Orang yang mampu mengendalikan amarahnya akan lebih mudah menerima takdir Allah dengan lapang dada. Ia memahami bahwa tidak semua hal harus sesuai dengan keinginannya, dan tidak semua orang akan memperlakukannya dengan adil. Dari kesadaran ini lahir sikap ridha, yaitu menerima segala ketentuan Allah dengan hati yang ikhlas. Sebaliknya, orang yang selalu melampiaskan amarah hidupnya penuh kegelisahan karena ia selalu menuntut dunia berjalan sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal dunia adalah tempat ujian, bukan tempat pemenuhan semua keinginan. Menahan amarah menjadikan seseorang belajar untuk bersyukur, sebab ia lebih banyak melihat nikmat Allah daripada memandang kekurangan orang lain. Dengan demikian, menahan amarah bukan hanya melatih pengendalian diri, tetapi juga membentuk karakter spiritual yang kokoh, sehingga jiwanya tenang meski badai ujian melanda. Dalam tradisi tasawuf, ketenangan jiwa adalah buah dari pembersihan hati. Hati yang dipenuhi amarah ibarat cermin berdebu. Ia tidak bisa memantulkan cahaya ilahi. Maka seorang salik, penempuh jalan Allah, harus membersihkan hatinya dengan sabar, zikir, dan pengendalian diri. Menahan amarah adalah salah satu bentuk tazkiyatun nafsun, penyucian jiwa. Ulama sufi mengatakan, orang yang menahan amarah telah memadamkan satu api neraka di dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang melampiaskan amarah telah menyalakan api itu dan membiarkannya membakar iman. Jiwa yang tenang bukanlah hadiah instan, tetapi hasil perjuangan panjang melawan dorongan nafsu. Dengan menahan amarah, seorang mukmin belajar meredam gejolak hati dan memurnikan niatnya hanya untuk Allah. Maka semakin sering ia menahan amarah, semakin bersih hatinya, semakin terang cahayanya, dan semakin dekat ia kepada Allah. Menahan amarah juga berdampak besar pada hubungan sosial. Orang yang mampu menjaga emosinya akan lebih mudah membangun suasana damai di sekitarnya. Ia tidak cepat tersinggung, tidak mudah membalas keburukan dengan keburukan, dan tidak menambah api dalam perselisihan. Sebaliknya, ia menjadi penenang dalam keributan, penyejuk dalam konflik, dan pemersatu dalam perpecahan. Inilah yang menjadikan hidupnya penuh keberkahan. Orang-orang merasa aman berada di dekatnya, karena lisannya tidak menyakiti dan tangannya tidak melukai. Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang menahan amarah berarti sedang melindungi orang lain dari keburukan dirinya. Dan ketika orang lain merasa aman darinya, ia akan merasakan ketenangan jiwa yang lebih dalam, karena ia tahu dirinya menjadi sumber kebaikan, bukan sumber kerusakan. Dengan demikian, menahan amarah adalah kunci ketenangan jiwa. Orang yang mampu mengekang emosinya tidak hanya menjaga dirinya dari dosa, tetapi juga membuka pintu rahmat Allah dalam hidupnya. Ia tidak membiarkan orang lain merampas ketenangannya dengan kata-kata atau perbuatan, sebab ia percaya bahwa semua itu hanyalah ujian untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah. Ketenangan sejati bukanlah ketika dunia berjalan sesuai keinginan kita, melainkan ketika hati tetap damai meski dunia menentang kita. Inilah buah dari menahan amarah, hati yang lapang, jiwa yang sabar, dan hubungan yang harmonis dengan sesama. Pada akhirnya, orang yang menahan amarah bukan hanya hidup lebih tentram di dunia, tetapi juga dipersiapkan oleh Allah untuk menyambut kedamaian abadi di akhirat. Karena itu, setiap mukmin yang merindukan ketenangan jiwa sejati harus menjadikan menahan amarah sebagai jalan utama menuju ridha Allah. Menahan amarah sebagai jalan menuju ridha Allah. Segala amal ibadah dalam Islam bermuara pada satu tujuan, meraih ridha Allah. Tidak ada yang lebih mulia bagi seorang hamba selain diterima oleh Tuhannya. Menahan amarah adalah salah satu amal yang tampak sederhana, tetapi memiliki kedudukan agung di sisi Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa menahan amarahnya padahal ia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu Allah memberinya pilihan bidadari yang ia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Betapa tinggi kedudukan orang yang mampu menahan amarahnya, hingga Allah menjanjikan balasan yang begitu indah. Artinya setiap kali kita berhasil menahan diri dari amarah,
kita sedang berjalan menuju ridha Allah, sekaligus membuka pintu kemuliaan akhirat. Inilah hakikatnya. Menahan amarah bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang meneguhkan hubungan kita dengan Allah. Ridha Allah adalah puncak kebahagiaan seorang mukmin. Namun ridha itu tidak datang begitu saja. Ia lahir dari hati yang sabar, rendah hati, dan ikhlas menerima ujian. Amarah sering menjadi penghalang terbesar karena ia menutup jalan menuju ridha. Bagaimana mungkin seseorang bisa ikhlas jika ia selalu dikuasai emosi? Bagaimana mungkin seorang hamba bisa sabar jika setiap gangguan kecil membuatnya marah? Karena itu, menahan amarah menjadi kunci utama untuk membuka pintu ridha. Orang yang sanggup mengendalikan emosinya akan lebih mudah melihat kebijaksanaan Allah di balik segala peristiwa. Ia tidak mudah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan takdir. Sebaliknya, ia melihat setiap ujian sebagai cara Allah mengangkat derajatnya. Dengan cara ini, jiwanya semakin dekat dengan ridha Allah dan setiap langkahnya penuh keberkahan. Ridha Allah juga erat kaitannya dengan akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan salah satu puncak akhlak adalah mampu menahan amarah. Orang yang akhlaknya mulia akan lebih dicintai Allah dan lebih disayangi manusia. Sebaliknya, orang yang selalu melampiaskan amarah akan menjauh dari ridha Allah. Karena ia menebarkan kebencian, luka, dan kerusakan di sekitarnya. Menahan amarah berarti menjaga akhlak mulia dalam menghadapi ujian. Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Meski beliau sering dicaci, dihina, bahkan disakiti. Beliau memilih sabar, mendoakan, dan membalas dengan kebaikan. Itulah sebabnya Allah meridai beliau sepenuhnya dan menjadikannya teladan bagi seluruh umat manusia. Dengan menahan amarah, kita meneladani akhlak Rasulullah, sehingga semakin dekat kepada ridha Allah. Orang yang menahan amarah demi Allah, sesungguhnya sedang melatih hatinya untuk selalu mengingat Allah. Sebab ketika marah datang, ia akan segera mengingat sabda Rasulullah. Jika salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Jika marah belum reda, maka hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Abu Dawud. Ia juga akan mengingat firman Allah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Ali Imran 134. Zikir, doa, dan kesadaran kepada Allah menjadi benteng untuk meredam api amarah. Dengan demikian, menahan amarah bukan sekadar latihan mental, tetapi juga latihan spiritual yang semakin menguatkan ikatan hati dengan Allah. Inilah jalan menuju ridha Allah, yaitu ketika hati mampu menghadapi ujian dengan sabar dan penuh kesadaran ilahi. Akhirnya, kita memahami bahwa menahan amarah bukan sekadar urusan emosi, tetapi ibadah yang bernilai besar. Ia adalah jalan menuju ketenangan jiwa, keharmonisan sosial, dan yang terpenting, ridha Allah. Setiap kali kita memilih sabar ketika bisa marah, Allah menuliskan pahala besar, menghapus dosa, dan mengangkat derajat kita. Menahan amarah bukan berarti lemah, tetapi tanda bahwa kita memiliki kekuatan sejati, kekuatan iman, akhlak, dan kecintaan kepada Allah. Dengan menahan amarah, kita sedang menjaga hati agar tetap bersih, menjaga lisan agar tidak menyakiti, dan menjaga hubungan agar tetap terjaga. Maka jadikanlah menahan amarah sebagai salah satu amal utama dalam kehidupan sehari-hari. Sebab pada akhirnya, ridha Allah lah yang kita cari, dan ridha itu bisa kita raih dengan kesabaran, pengendalian diri, serta hati yang ikhlas dalam menghadapi setiap ujian hidup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabat beriman, kita telah belajar bahwa menahan amarah bukan kelemahan, melainkan kekuatan sejati yang mendekatkan kita kepada ridha Allah. Semoga setiap emosi yang kita kendalikan menjadi cahaya yang menerangi hati dan menghapus dosa. Mari kita terus berlatih sabar, memaafkan, dan menjaga akhlak mulia. Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap ujian hidup. Terima kasih telah belajar bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.